Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Kepada teman-teman sahabat jurnal Santri Aswaja yang sedang berbahagia, yang sedang ingin mencari ilmu, terutama dalam mempelajari, mengkaji bagaimana caranya membaca kitab kuning tanpa harakat, setelah itu memahami makna yang tersirat dan tersurat. Oke, yang pertama, tahapan-tahapan belajar kitab. 1. Belajar menulis Arab, teman-teman. Kenapa harus belajar menulis Arab? Nah, ini karena tahapan-tahapan belajar kitab ini yang saya maksud itu ala pesantren ya. Ala pesantren. Itu. Di sisi lain ketika kita sudah biasa menulis bahasa Arab, nanti akhirnya lama-kelamaan kita mengenal lafaz-lafaz bahasa Arab itu bagaimana, cara menyambung huruf bagaimana, begitu. Itu yang pertama. Cara menyambung huruf kan itu perlu diperhatikan tuh. Pertama ya, belajar menulis Arab gitu. Juga kenapa kita harus belajar menulis Arab itu nanti untuk menunjang cara memaknai ala pesantren. Gitu ya. Karena kalau kita memaknai kitab, kalau bahasa Sundanya itu ngelogat kitab, bahasa Jawa itu biasanya memaknai kitab, itu kan menggunakan bahasa pegon. Jawa atau Sunda pegon. Akhirnya tahapan yang kedua, yang pertama ini untuk menunjang tahapan yang kedua. Pertama kan tadi belajar menulis Arab. Kedua, belajar pegon. Mohon maaf ya tulisannya buruk. Gak apa-apa lah, yang penting bisa dipaham. Gitu ya. Yang kedua belajar pegon. Karena nanti dalam menulis pegon itu kan kita harus tahu cara menyambung huruf bagaimana. Misal, ini saya kasih contoh ya. Misal di sini saya kasih contoh. Karena kan gak semua orang tuh bisa nyambung huruf. Aduh. Ini saya kasih contoh nih ya. Misal saya tulis Zaidun. Untuk orang yang belum tahu mungkin nulis Zaidun itu gini. Zai ya dal. Akhirnya kan ini salah ini kayak gini nih. Ini salah ini. Nanti mana huruf-huruf yang bisa disambung? Kalau huruf yang bisa disambung, contoh misalkan ini Zaidun, harusnya kayak gini. Ini nggak boleh dipisah. Misal lagi contoh, misal doroba misalkan. Kalau orang yang belum tahu mungkin nulisnya kayak gini. Do, ini dipisah, kemudian ro, ba. Padahal bukan kayak gini, tapi disatuin semua. Do, nah ini kecuali ba sama ro. Do, ro, ba. Dan ini ada rumusnya. Nah, harus diketahui mana huruf-huruf yang bisa disambung, mana huruf yang tidak bisa disambung. Ada kalanya nanti itu huruf yang bisa disambung ketika di awal, ketika di akhir harus dipisah. Kalau do ini bisa di tengah-tengah. Misalkan seperti nadoja, nadoja. Ini nun, do, ja. Ini da ini bisa do ini bisa di tengah gitu. Nanti dalam proses pertama belajar nulis Arab itu bagaimana caranya kita menulis huruf Arab, kemudian bagaimana caranya menyambung dan memisah huruf. Mana huruf-huruf hijaiyah yang ada 28 lebih itu, 28, mana yang bisa disambung dan mana yang bisa dipisah gitu. Dan itu perlu yang namanya belajar nulis Arab. Makanya dulu ketika saya mondok itu ngaji itu nulis Arab dulu. Jadi sebelum kita ngaji nih, nulis Arab dulu teman-teman. Gitu. Ditulis Arabnya dulu kemudian kita maknani. Supaya apa? Supaya terbiasa menulis Arab, akhirnya nanti bisa cepat gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baru nanti nih kayak gini. Mung bebarengan. Nah, atau apa ini kelawan nyebut asmane Gusti Allah gitu ya. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah misal kayak gitu. Nah, ini kan menggunakan makna pegon Jawa gitu. Nanti setelah itu, setelah kita selesai yang pertama nih tadi belajar nulis Arab, kedua belajar pegon gitu. Belajar pegon itu apa? Pegon itu bahasa daerah yang ditulis dengan dengan tulisan Arab, entah Sunda, entah Jawa, entah Sunda, entah Jawa, entah Melayu. Contoh, saya kasih contoh di sini. Seperti saya, ini saya bahasa Indonesia nih. Saya kayak gini. Saya. Ini saya makan. Ya, ini saya makan. Misalkan saya mau makan batu misal. Nah ini tulisan bahasa Indonesia tapi ditulis dengan huruf Arab. Saya makan batu. Ini sebenarnya nggak usah pakai harokat. Gitu.
Ada lagi contoh cinta, pakai J cuman titiknya 3, jim titiknya 3. Cinta kayak gitu ya. Cinta ini dibacanya cinta, langsung enta, cinta. Apalagi yang susah biasanya itu bebek sama belajar. Kalau belajar gini nulisnya belajar, oke pepet belajar. Kalau bebek bek, pakai harokat fathah sebelum ya. Kalau ini be, yang ini tapi kalau ini nya gitu. Belajar sama bebek beda ya. Itu ini cara nulisnya. Dan nanti itu diajarkan dalam rumus yang kedua tadi, tahapan kedua, belajar pegon. Gitu. Pegon itu apa tadi saya ulangi? Menulis bahasa daerah Indonesia, Jawa, Sunda, Melayu, tetapi menggunakan huruf Arab gitu ya. Nanti ada kaidahnya gitu. Tahapan belajar ini nanti saya akan bikin beberapa episode gitu. Yang ketiga, untuk yang ketiga ini belajar rumus gitu ya. Belajar rumus makna. Nanti ada rumus makna. Ini kan kita cuma mempelajari dulu bagaimana sih tahapan-tahapannya secara global gitu. Belajar rumus makna. Rumus makna itu seperti apa contohnya? Contohnya saya contoh ya, nulis gimana sih nulis pegon itu rumusnya tuh kayak gini. Aduh, ini alat seadanya guys, jadi susah. Misal nih, semisal mubtada itu kan mubtada, nanti ada istilah kedudukan ya, kedudukan tarkib ya. Mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa. Nah, biasanya untuk santri-santri itu kalau bahasa Jawa itu suka diartikan utawi, tapi kalau bahasa Sunda suka diartikannya tuh ari. Nah, ini rumusnya adalah mim. Kalau khobar itu diartikannya itu kho rumusnya. Lah, mim ini rumus mubtada, kho ini rumus khobar. Nanti ini kedudukan seperti subjek, predikat, objek kalau dalam bahasa Indonesia itu gitu. Nah, nanti contoh nih, kalau bahasa Jawanya itu adapun. Kalau bahasa ini Indonesia ya, Indonesia adapun itu. Kalau bahasa Jawanya itu utawi ya. Kalau bahasa Sunda itu ari. Ya. Kalau yang khobar ini bahasa Sundanya itu bahasa Indonesianya dulu ya. Ini apa namanya? Adalah atau itu. Tapi kalau utawi, ini kan utawi bahasa Jawa berarti khobar bahasa Jawa berarti iku. Terus ari, khobarnya itu eta. Gitu ya teman-teman. Eta. Nah, ketika nanti kita telah belajar rumus pegon, belajar rumus makna kayak gini, saya sebut contohnya. Contohnya kayak gini teman-teman. Zaidun misal nih. Zaidun qaimun. Misal ini tulisannya mohon maaf dimaklumi. Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid titik-titik, nanti dikasih titik di sini supaya nanti berhenti. Jadi bacanya kan satu lafaz. Zaidun utawi Zaid iku qaimun gitu. Wong kang ngadeg, wong kang itu nanti singkatan nun. Wong kang ngadeg. Gitu ya, teman-teman. Wong kang ngadeg. Ini agak sulit ini karena pulpen tripodnya agak sulit teman-teman. Ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya channelnya semakin berkembang, jadi bisa diperbarui, bisa diperenak gitu teman-teman ya. Ini karena terbatas. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Kalau bahasa Sunda berarti mimnya ini diartikannya itu bukan utawi tapi ari. Zaidun ari Zaid eta, berarti kan ini eta qaimun wong kang ngadeg. Kalau bahasa Indonesia berarti mimnya itu adalah adapun. Adapun ya tadi ya, adapun. Berarti ini adapun. Zaidun adapun Zaid, terus kho-nya itu apa tadi? Itu qaimun, orang yang berdiri, begitu nanti cara memaknai ala pesantren. Gitu. Yang ketiga demikian, belajar rumus makna. Untuk filenya nanti saya akan bagikan di kolom komentar ya, bisa dicek di deskripsi, nanti saya bagikan melalui Google Drive, bisa diklik. Itu bagaimana caranya
rumus makna. Juga nanti belajar nulis Arab juga saya akan tampilkan filenya di deskripsi YouTube. Jadi tinggal, tapi berupa gambar ya, berupa gambar. Nanti teman-teman bisa download aja. Nah, untuk belajar nulis Arab sama belajar pegonnya. Belajar pegon itu nanti ada tata caranya bagaimana nulis A, I, U, E, O itu nanti saya buatkan fotonya juga. Belajar rumus makna juga saya akan nanti kasih berupa filenya ya semua teman-teman. Nah, untuk yang keempat adalah setelah kita udah bisa nih nulis Arab gimana, masalah menyambungkan huruf dan tidaknya, belajar pegon udah tahu ya. Kayak tadi tuh nanti tulis cinta gimana, batu gimana, kresek gimana gitu kan. Nah, setelah itu belajar rumus makna, baru nomor 4 ini belajar, agak sulit nih, belajar memaknai kitab ya teman-teman. Kayak gimana belajar memaknai kitab ya, tadi kayak barusan ini, kayak ini nih, kayak Zaidun Qaimun kayak gitu teman-teman ya, Zaidun Qaimun. Kalau di sini nanti ada kayak gini contohnya, ini bahasa Jawa, berhubung ini bahasa Jawa ya. Al kalamu utawi, ini mim nih, utawi kang aran kalam, huwa hiyo kalam, terus ini iku alafdu lafad, al murakkabu kang, ini nun itu kang naat ya. Kalau bahasa Sundanya anu atau kang den susun, anu disusun, yang kalau bahasa Indonesianya itu yang disusun gitu teman-teman. Al kalamu adapun yang dinamai kalam, huwa ya kalam itu al-lafdu, kalau bahasa Indonesia itu al-lafdu ucapan, al murakkabu yang disusun, al murakkabu kang den susun gitu nanti. Al murakkabu anu disusun, tergantung daerah masing-masing gitu. Al mufidu kang maedahi atau kang, atau bahasa Sunda nih anu mere faedah, atau bahasa Indonesia yang berfaedah gitu. Intinya kayak gitu. Bil wad'i kelawan asal sumelehe gitu. Bil wad'i kelawan asal cetak kalau bahasa Jawanya, Sundanya. Ya, Indonesianya dengan cetakannya atau bahasa Arab juga bisa gitu. Itu pelajaran yang keempat, belajar memaknai kitab. Belajar memaknai kitab itu nanti bisa dengan mengikuti pengajian. Nah, kita belajar pelan-pelan gitu ya. Atau nanti saya akan buatkan video khusus untuk memaknai kitab bahasa Indonesia, Sunda dan Jawa gitu ya. Tapi nanti bertahap, doakan semoga tetap terus berkembang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian untuk yang kelima adalah belajar, ya kita catat gini aja lah biar cepat. Belajar membaca makna kitab sendiri. Aduh, tukang roti anget, jadi maafin ya teman-teman, jadi ada suara roti anget teman-teman. Roti anget gitu teman-teman ya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi yang kelima itu bukan roti anget ya teman-teman, tapi belajar membaca makna kitab sendiri. Nah, kadang gini, kita ini udah ngelogat atau ini kita udah memaknai kitab ala pesantren, nah, tapi nggak bisa dibaca lagi. Nah, itu perlu nanti dibenahi bagaimana caranya, tips dan trik nanti saya akan buatkan episode tersendiri. Bagaimana nanti ketika kita memaknai yang sudah dibacakan oleh guru itu bisa dibaca dengan rapih lagi, bisa. Jadi yang disayangkan itu gini teman-teman, kita mondok lama, ngaji sering, udah gitu maknanya nggak bisa dibaca, kan layamutu layah ya, akhirnya tidak bermutu, banyak biaya gitu. Akhirnya ngajinya tidak bermutu, banyak biaya ngeluarin bertahun-tahun pesantren, tapi ketika pulang kitabnya nggak bisa dibaca lagi, kan itu sangat disayangkan ya teman-teman. Akhirnya nanti perlu bagaimana caranya, ini sebenarnya dari sini semua ini harus rapih nih teman-teman. Dari atas belajar nulis Arab, belajar pegon, belajar rumus makna, belajar memaknai kitab, kemudian yang kelima belajar membaca makna kitab sendiri, supaya nanti ketika dibaca itu nggak kebingungan, belepotan gitu teman-teman. Kadang ada nih tulisannya itu rempet dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas ya di episode selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, diramaikan ya. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua, oke? Yang insya Allah akan menjadi pesantren online gitu. Jadi kita manfaatkan online, internet dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita gagap teknologi ya, gaptek. Gitu. Lil wasil hukmul maqasid, bagaimana hukumnya belajar lewat internet? Ya nggak apa-apa gitu ya. Karena ini hanya sebagai wasilah gitu teman-teman. Nah, hanya sebagai wasilah. Namun alangkah lebih baiknya mempunyai guru.
Man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan, bagaimana? Itu nanti arahannya ke thariqah, wirid dan lain sebagainya, ijazah sanad. Kemudian yang keenam,